Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian rutin mengkaji kitab Thalatsatul Ushul. Dan insyaallah pada siang hari ini kita masuk pada bagian terakhir dari kitab Thalatsatul Ushul. Namun sebelum kita mulai kajian ini, ada baiknya kita sampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa kondisi kita ini saat ini masih dalam kondisi pandemi, ya, dan belum selesai. Dan qadarullah musyafa'al, dalam beberapa atau pada beberapa tempat itu masih mengalami peningkatan. Seperti di tempat saya, ya, di Kabupaten Kendal ini termasuk meningkat. Ya, oleh karena itulah arahan-arahan dari pemerintah sematasnya untuk diikuti, ya, untuk dipatuhi. Karena jamaah sekalian, mungkin sebagian orang, ada sebagian yang berpandangan bahwa corona itu suatu hal yang sifatnya konspirasi, enggak ada. Ya, ada gitu. Ya, bahkan ada seorang yang cerita ke saya di satu grup jamaah masjid, nah itu ribut masalah itu. Ya, ini konspirasi. Ada yang bilang ini konspirasi nggak nyata. Ada yang menyatakan bahwa ini suatu hal yang sangat bahaya sekali, mematikan. Ya, dan Islam itu datang, itu yang terbaik yang diajarkan dalam Islam adalah sikap pertengahan. Bagaimana sikap pertengahan itu? Sikap pertengahan ya kita tidak terlalu ekstrim ketakutan, tidak terlalu ekstrim meremehkan itu, coba. Ya. Jadi jangan kita memperbesar khaufnya, takutnya digede-gedekan. Wah, ini betul-betul bahaya, ini kiamat ini. Ya, ini penyakit mematikan, orang pasti kena, mati dia. Nyatanya sih enggak. Ya, atau misalkan terlalu meremehkan, enggak lah, enggak. Sehingga wujuduhu ka'adamihi. Adanya dianggap tidak adanya. Padahal realita ada, tapi dianggap tidak ada. Ahamu syai' yang paling penting adalah kita sikap pertengahan. Jangan terlalu takut, juga jangan terlalu menyepelekan. Ya. Dan kita tidak berpolemik, jemaah. Itu urusan orang-orang yang punya kemampuan. Dia mau bicara ini, mau bicara itu. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana protokol kesehatan itu diperhatikan. Di antara yang menjadi dasar apa yang kita lakukan adalah bimbingan Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW mengabarkan kepada kita tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya. Makanya ada hadis yang berbunyi la adwa. Tidak ada adwa. Apa itu adwa? Ini hadisnya cukup panjang, ya. La adwa, ya nggak terlalu panjang, tapi bukan hanya potong ini aja. La adwa wala hamata wala tiyarata wala safar. Tapi kita ambil di awal hadis, la adwa, kata Nabi. Tidak ada adwa. Adwa itu apa? Adwa itu penyakit yang menular dengan sendirinya. Kata para ulama, Nabi SAW tidak mengingkari adanya penyakit menular. Karena namanya penyakit itu ada yang menular, ada yang tidak menular. Ya kan? Nah, itu di dunia medis seperti itu. Zaman dahulu pun juga dikenal ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Tapi kenapa Nabi mengatakan la adwa? Tidak ada penyakit menular. Kata para ulama, maksudnya tidak ada penyakit menular bitabi'iha, dengan sifat penularannya dia sendiri. Artinya kalau dia dikatakan penyakit menular, pasti dia akan menularkan dengan sebab sifat penularannya. Tidak seperti itu. Melainkan penyakit itu menular dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang jahiliyah dahulu berkeyakinan penyakit itu menular dengan sebab sifat penularannya. Kenapa si A tertular oleh si B? Ya karena si B terkena penyakit menular, makanya dia tertular. Orang jahiliyah kayak gitu, coba. Ini diingkari oleh Nabi SAW. Yang benarnya penyakit itu akan bisa menular. Si penyakit menular akan bisa menular kalau Allah berkehendak menular. Kalau Allah berkehendak tidak menular, tidak akan menular. Ya, sehingga dibuktikan bahwa seandainya ada orang yang terkena penyakit menular, lalu tidak mesti setiap orang yang dekat dengan dia tertular. Ya kan, tidak mesti.
Kalau dibilang ini teori siapa? Ini bukan teori. Ini nubuwah. Ini pernyataan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa tadi. Tidak mesti orang tertular. Sekarang ini orang corona jamaah. Orang yang dekat dengan orang yang corona bisa jadi tertular, bisa jadi tidak tertular. Tergantung Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan apa. Ya. Namun dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Firra minal majzum firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kau lari dari singa. Ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan ini? Kenapa Nabi tidak mengatakan sudah kamu nyantai aja dengan orang yang terkena penyakit kusta? Kau tertular gak tertular takdir Allah? Enggak. Tapi apa kata Nabi? Firra minal majzum. Ini penyakit kusta, penyakit menular. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kau lari dari singa. Artinya apa jemaah? Seandainya itu ada penyakit menular, oke, betul, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak meyakini pasti tertular. Bisa tertular, bisa tidak. Tapi di satu sisi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menghindari orang yang terkena penyakit apa? Menular. Ya. Kalau orang yang terkena penyakit kusta, mudah saja jemaah. Oh, dia kena penyakit kusta, kita hindari dia. Nah, sekarang si corona ini kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Maka kita harus tanya, bagaimana cara menghindarinya? Ya kan? Karena Nabi mengatakan apa? Firra minal majzum, firaraka minal asad. Maka kita tanya bagaimana cara menghindarinya. Lah ini diserahkan kepada ahli medisnya, ahli kesehatan. Bagaimana cara menghindari penularan? Di antaranya satu, pakai masker. Ya, jaga jarak. Paling tidak 1 meter. Ini ada 1 meter enggak ini? Enggak ada nih. Berarti harus jaga jarak nih. Ya jaga jarak 1 meter. Pakai masker. Kenapa saya nggak pakai masker? Kalau saya pakai masker ngoyo ngomongnya. Presiden aja kalau lagi ngomong nggak pakai masker kan, orang WHO-nya nggak pakai. 1 meter. Ya jadi itu. Ya. Saya agak ragu, di Kendal itu sudah mulai ada 2 tempat. Ada 2 tempat kajian sudah mulai. Saya ragu, saya hubungi wakil bupati. Pak, arahannya gimana Pak? Ya dari pemerintah daerah arahannya gimana? Ya akhirnya beliau sampaikan, ya di WA itu dibalas bahwa ya kajian tetap jalan. Tapi harus sesuai protokol. Kalau nggak sesuai kajian di rumah aja. Ya siap. Ya jadi saya selalu awali setiap mau kajian sesuai protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak. Ya termasuk yang kawan-kawan yang akhwat, misalnya dia pakai cadar, kalau di tempat tertutup, memang dia buka. Ya jadi jangan pakai cadar terus itu. Ya dibuka karena itu bukan aurat Anda di depan kawan-kawan Anda. Ya mohon maaf bahkan Primon. Jaga soft juga ya dengan sholat ya. Nah ya itu ya soft juga sama, nanti kalau disambung tanya jawab ya kalau ada yang ditanyakan seputar itu. Baik, jadi ketika di dalam suatu ruangan yang hanya perempuan semua, itu ada copot jilbabnya, cadarnya, bahkan ada copot jilbabnya tidak masalah. Kenapa? Karena yang melihat sama-sama wanita, dan aurat wanita muslimah di depan wanita entah muslimah entah kafirah, yaitu bainar rubbah bainas surah war rubbah, antara pusar dengan lutut. Ya, itu auratnya. Walaupun saya tidak menyarankan untuk berpenampilan seperti itu, tapi maksud saya adalah buka cadarnya, Mbak. Ya biar saling mengenal. Ya, lita'arafu agar supaya lebih saling mengenal. Tapi kalau di corona ini copot cadarnya, buka pakai masker ya. Atau misalkan mau pakai cadar juga nggak masalah. Tapi saya sarankan pakai masker aja biar bisa lebih woles ya, lebih santai, lebih kenal satu sama lain ya. Karena salah satu manfaat dari pengajian tatap muka ini jamaah sekalian, kita saling mengenal Pak, Bu, Mbak jamaah sekalian, Mas ya. Ya kalau misalkan nggak mau saling mengenal, kajian online aja di rumah kan, sambil tiduran, nanti tidur betulan. Ya tapi kalau misalkan kajian tatap muka seperti ini, salah satu manfaatnya adalah saling mengenal. Ya, jadi betul-betul ada ukhuwah. Namanya ukhuwah itu bersaudara. Ya, ada ikhwan, ada akhwat, itu bersaudara satu sama lain, antara ikhwan dengan akhwat, ikhwan dengan ikhwan. Jadi seperti itu ya. Jadi pertama kali saya sampaikan ya agar supaya selama masa pandemi ini kita nggak usah berpolemik bahaya nggak bahaya, nggak, realitanya juga ada orang yang kena
Ya kan, urusan meninggal apa enggak itu tergantung Allah Jalla wa Ala. Urusan terkena mudarat enggak itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ini suatu hal yang nyata jemaah. Mau konspirasi, namanya konspirasi, seandainya nyata juga tetap nyata, ya kan? Konspirasi itu apa tuh? Ya kerjasama, kemudian makar ya bahasanya ya. Makar membuat makar. Kalau itu nyata mau konspirasi mau enggak itu nyata jemaah. Ya, makanya tadi saya sampaikan, mohon maaf kalau Syekh Shalal Al-Fauzan, beliau itu di Saudi Arabia, di jabat tangani beliau nggak mau. Ya, saya mohon maaf ini saya sementara belum mau untuk jabat tangan. Ini Syekh Shalal Al-Fauzan itu, ulama besar di Saudi Arabia, nggak mau. Karena yang terpenting itu salam jemaah. Yang penting salam, assalamualaikum. Ya kemudian dijawab itu yang terpenting. Ya, adapun musafahah atau berjabat tangan itu penyempurna. Seandainya tidak dilakukan tidak masalah. Ya. Baik, seperti itu ya. Kita lanjutkan kajian kitab Salasatul Usul. Ada yang membaca matannya? Enggak ada? Membaca kitabnya. Yang sudah belajar bahasa Arab? Ya, sudah tak bacakan lah. Qala al-muallif rahimahullah, terakhir sampai mana? Ini sudah belum ini? Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah min baladi syirki ila baladil Islam. Sudah ya? Berarti sekarang masuk mana? Suwe lah ngaji ya. Ya, kali ya. Baik. Seingat saya aja. Qala al-mu'allif rahimahullah falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il Islam mithlu zakati wa shaumi wal haji wal jihad wal adhan wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dhalika min syara'il Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan falamma istaqarra bil Madinah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di kota Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, beliau diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang tersisa. Mislu zakati, contohnya zakat, was-shaumi dan puasa, wal haji dan haji, wal jihad dan jihad, wal adhan dan adhan, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan perkara yang baik dan melarang dari perkara yang mungkar, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan selain itu dari syariat-syariat Islam yang ada. Baik, saya di sini menyebutkan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menetap di kota Madinah, sudah kokoh di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam yang lain. Contohnya zakat, puasa. Ya, karena memang zakat dan puasa ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahun kedua Hijriah. Ya, diperintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun kedua Hijriah. Ya. Sebagian ulama berpandangan bahwa zakat itu awal kali perintahnya itu di Mekah. Sementara penjelasan tentang nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati, demikian pula persentase pengeluaran zakat baru disyariatkan atau diterangkan saat Nabi berada di kota Madinah. Sebagian ulama berpandangan seperti itu. Dan sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa zakat itu diperintahkan pada saat Nabi sudah menetap di kota Madinah. Namun Allah Ta'ala alam, pendapat dari Syekh Shalih Al-Utsaimin yang diterangkan oleh beliau dalam Syarah Salasatul Usul, mungkin ini pendapat yang cukup tepat, yakni bahwa zakat dalam artian sedekah, pemberian-pemberian itu diperintahkan di kota Mekah karena memang ada ayat-ayat ya yang menerangkan untuk berzakat, dan ini ayat makiyah.
pada ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ya. Maka saya menyebutkan bahwa zakat dalam artian pemberian-pemberian yang sifatnya mutlak, ya, atau sedekah seperti itu ya, itu diperintahkan di kota Mekah. Adapun zakat dalam artian zakat zakat kambing sekian, kemudian zakat pertanian sekian, zakat yang model seperti itu, ini baru diperintahkan di kota mana? Madinah. Itu penjelasan ucapan penulis, falam mustaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam mithlu zakati wasaum. Demikian pula puasa. Puasa baru diperintahkan di saat Nabi SAW hijrah di kota Madinah. Ya, pada tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah. Pertama kali perintah puasa adalah puasa Asyura. Pertama kali perintah puasa Asyura sebelum puasa Ramadan. Baru setelah itu diperintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Dan ini kata para ulama diperintahkan pada tahun kedua Hijriah. Baik. Kalau begitu sebelumnya apa? Zakat belum ada, puasa belum ada. Bahkan haji itu baru diperintahkan pada tahun 8. Ya. Pada tahun 9. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan pada tahun 9. Karena pada tahun 8 Hijriah itu Nabi SAW Fathu Mekah. Ya, jadi tanggal 8 Hijriah pada tahun ke-8 kenabian setelah Nabi Muhammad hijrah itu baru Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Jadi pembebasan kota Mekah itu 8 tahun setelah Nabi hijrah. Baru tahun ke-9 ada perintah untuk haji. Karena tidak mungkin kalau haji itu diperintahkan tahun 8, tahun 7, karena belum mungkin mampu untuk melaksanakan haji karena Mekah belum dikuasai kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad menguasai Mekah pada tahun 8 Hijriah, baru tahun 9 Hijriah diperintahkan untuk menjalankan ibadah haji. Nah, sebelumnya di Mekah apa ibadahnya jemaah? Ya, salat kemarin kita jelaskan disyariatkan pada tahun berapa? 10 kenabian. Ya kan? Salat diperintahkan 10 tahun Nabi menjadi nabi di kota Mekah. Dan Nabi sholat di kota Mekah 3 tahun. Dan semua sholatnya 2 kecuali maghrib. Sholatnya semua 2 kecuali maghrib. Itu tahun 10 kenabian. Sebelumnya ibadahnya apa? Sholat juga, cuman sholatnya 2 kali, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Ya, jadi awal kali diutus Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul, ya, itu langsung diperintahkan untuk sholat dan ada syariat wudhu. Cuman sholatnya 2 rakaat saja, dilakukan sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Terus itu sampai 10 tahun jemaah. Sampai 10 tahun. Ya. Dan ajaran saat ada di kota Mekah itu seputar tauhid, seputar tazkiyatun nufus, bagaimana membersihkan hati, membersihkan jiwa, ya, bagaimana membersihkan akhlak, berakhlak dengan akhlak yang baik. Seputar itu, tentang surga, tentang neraka, bagaimana orang itu jadi pribadi yang baik itu. Itu selama di kota Mekah seperti itu jemaah. Belum ada perintah ini, perintah itu belum ada. Ya. Cuman sholat tadi aja itu, pagi dan sore. Nah, setelah tahun ke-10 diperintahkan sholat 5 waktu sebagaimana sekarang ini. Cuman bilangannya juga masih 2 kecuali maghrib 3. Ya, setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah disempurnakan seperti sekarang ini. Ya, subuh 2, kemudian zuhur 4, asar 4 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Wal jihad, demikian pula saat Nabi SAW sudah menetap di kota Madinah diperintahkan untuk berjihad. Ya. Dan jihad ini ada 3 fase. Ya, ada 3 fase. Yang pertama ada 2 fase ya. Yang pertama jihad pembelaan diri. Ya, atau lebih detailnya 3. Pertama dilarang untuk jihad itu. Dilarang untuk jihad pertama kali saat di Mekah itu. Pas Mekah itu nggak boleh orang jihad.
Kenapa? Kalau jihad kondisi kaum muslimin lemah pasti kalah, dilarang. Nah, di saat di kota Madinah ya disyariatkan jihad, sisa dua. Satu, jihad mempertahankan diri. Ya, jihad mempertahankan diri. Jadi kalau ada orang yang memerangi, maka diperangi. Kalau tidak memerangi, ya tidak diperangi. Ya. Baru kemudian yang kedua, jihad dalam artian ghazwun, melakukan penyerangan, ekspansi. Ya. Dan ini pun jamaah sekalian, jihad ini tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang di masa ini. Musuhnya jelas. Ya, musuhnya orang-orang kafir, dan itu pun jamaah saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berjihad dalam artian mengangkat senjata untuk berperang, itu beliau berdakwah. Tujuannya untuk berdakwah. Di saat suatu wilayah ya mau didakwai Islam, menerima apa enggak? Ya. Kalau tidak menerima, mereka ngangkat senjata, baru diperangi jemaah. Kalau mereka menerima, tidak ada perang. Ya. Kalau mereka menerima, tidak ada perang. Kalau mereka tidak menerima, baru ada perang. Ya, seperti itu. Jadi tidak seperti yang digambarkan sekarang. Makanya jihad itu ada fikihnya. Dan dalam kitab fikih, jihad itu masuk pada pembahasan-pembahasan terakhir. Ya, agar supaya apa? Agar supaya orang betul-betul memahami ajaran agama Islam. Ya, tidak seperti sekarang orang baru antas hijrah ujug-ujug ngomongin jihad. Katam kitab fikih durung. Ya. Baik. Selanjutnya wal adzan. Adzan juga sama disyariatkan di kota Madinah. Ya, dan adzan ini diperintahkan untuk disyariatkan di kota Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan bahwa yang zahir, yang nampak, sholat jamaah itu juga baru disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya belum disyariatkan sholat jamaah. Apalagi saat di kota Mekah, sholatnya sendiri-sendiri. Ya, atau kalau misalkan mau jamaah, cari tempat yang tidak nampak, di celah-celah gunung, ya, agar supaya tidak diketahui oleh celah-celah bukit, celah-celah batu, ya, agar supaya tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Baik, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antara contoh syariat Islam diperintahkan di kota Madinah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya memerintahkan perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf itu apa? Perintah-perintah agama. Ya, tatkala ada perintah-perintah agama kemudian tidak dijalankan, ya, kemudian kaum muslimin disyariatkan untuk menasihati orang tersebut. Ya, ini namanya amar ma'ruf. Jadi ketika ada kewajiban agama tidak dijalankan, lalu orang ngajak, itu namanya apa? Amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar artinya ada pelanggaran agama yang dilakukan. Ada pelanggaran agama yang dilakukan. Kemudian dia nasihatin, kamu jangan melakukan seperti itu, ini pelanggaran agama. Ini namanya nahi mungkar. Jadi itu pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bukan lo nggak ada apa-apa kemudian dia ngomong itu amar ma'ruf nahi mungkar, enggak. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu, amar ma'ruf ada kewajiban-kewajiban agama disia-siakan, tidak dilakukan, lalu kita memerintahkan orang untuk melakukannya, namanya amar ma'ruf. Ya. Ada pelanggaran agama, ada orang melanggar agama, kemudian kita kasih tahu dia jangan melakukan pelanggaran, ini namanya nahi mungkar. Dan ini jamaah sekalian baru disyariatkan saat Nabi berada di kota Madinah. Ada orang berbuat syirik kemudian langsung ditegur, jangan, ini pelanggaran agama. Ada orang tidak sholat langsung ditegur, ada orang ini langsung ditegur. Ini di kota Madinah. Kalau di Mekah enggak. Ya, masa datang ke Abu Jahal nyembah, wah Abu Jahal kamu gitu, ini sudah dipukul kan nggak kuat kan, belum kuat jemaah. Maka amar ma'ruf nahi mungkar baru diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di saat berada di kota Madinah. Baik, selanjutnya kata penulis, akhadha ala hadha 10 sinin. Ya, wa ba'daha tuwaffiya salawatullah wassalamu alaihi wa dinuhu baqin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akhadha ala hadza, berdakwah di kota Madinah, menjalankan syariat-syariat tadi, asyra sinin, selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya, dan setelah itu beliau diwafatkan. Ya. Ada kalimat yang cukup menarik. Tuwfiya dari kata wafa. Wafa itu artinya sudah dipenuhi semuanya. Kenapa orang meninggal disebut wafat? Atau bahasa Arabnya tuwfiya? Karena dia sudah dipenuhi semua jatah dia di muka bumi. Ya. Makanya kalau belum penuh jatah dia, nggak akan mati, nggak akan wafat. Ya, semua jatah. Nah, jatah rezeki, ya. Jatah istri. Ya semua jatah kontrak di dunia itu udah selesai, udah terpenuhi semuanya, dipenuhi sama Allah Azza wa Jalla, kemudian meninggal. Makanya namanya apa? Tuwfiya, dari kata wafa yang artinya sudah terpenuhi. Baik. Wa ba'da, dan setelah 10 tahun di kota Madinah beliau diwafatkan. Salawatullah wassalamu alaihi. Semoga salawat Allah dan salam tercurah kepadanya. Wa dinuhu baqin, dan agamanya masih tetap kekal. Beliau wafat tapi agamanya tetap kekal. Wa hadza dinuhu, dan ini adalah agamanya. Apa maksud wa hadza dinuhu? Ini adalah agamanya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau menjelaskan yang dimaksudkan wa hadza dinuhu dan ini adalah agamanya. Maksudnya apa yang beliau terangkan di dalam kitab Salasatul Usul dari depan sampai sebelum ini. Inilah agama Islam. Bagaimana mengenal Allah, ya, bagaimana mengenal Nabi, bagaimana mengenal hakikat dari agama Islam, definisi pengertian dari agama Islam. Ini agamanya. Wa hadza dinu, dan ini adalah agamanya Nabi Muhammad. Dan bisa juga difahami kalimat dari Syekh Muhammad wa hadza dinuhu, dan ini adalah agamanya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Syekh, ya, yang didakwakan oleh Syekh di masa itu. Ini adalah agama Nabi Muhammad, ya. Karena jamaah sekalian, tidak sedikit orang yang menfitnah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawa agama baru, ya, sehingga beliau ingin tekankan bahwa yang saya sampaikan ini adalah ajaran Nabi Muhammad, ya, ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ada tuduhan-tuduhan itu jamaah. Ada seorang tokoh alim, dia alim, ahli fikih, ahli bahasa, nahwunya oke, tapi dia tuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku sebagai nabi. Bayangkan, ya. Maka kadang ucapan-ucapan beliau di dalam kitab beliau ini penekanan terhadap persoalan yang cukup besar di masa itu. Wallahu ta'ala alam, bisa saja ini diarahkan kepada makna ucapan Syekh wa hadza dinuhu, ini adalah agama Nabi Muhammad, ini ajaran yang saya sampaikan, bukan ajaran saya, tapi ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Tapi tadi disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin wa hadza, dan ini adalah agamanya, maksudnya apa yang disampaikan di awal sampai sebelum ini dari kitab Salasatul Usul, ini adalah ajaran agama Nabi Muhammad. Sebenarnya sama aja, ya. Baik, selanjutnya. La khaira illa dalal ummata alaih. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi Muhammad telah menunjukkan hal itu kepada umat. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi Muhammad telah tunjukkan hal itu kepada umat. Artinya jamaah, tidak ada satu kebaikan pun kecuali pasti sudah ditunjukkan oleh Nabi, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau itu kebaikan, maka pasti sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Ya, kalau itu kebaikan, pasti akan ada di dalam Al-Quran, akan ada di dalam hadis Nabi. Entah itu sifatnya tansis, alias secara teks langsung disebutkan, atau sifatnya berupa kaidah-kaidah. Ya, berupa kaidah-kaidah. Ya. Kemudian wala syarra illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada keburukan kecuali telah diingatkan oleh Nabi. Tidak ada keburukan kecuali telah diingatkan oleh Nabi. Artinya kalau itu suatu hal yang buruk, pasti ada peringatannya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi.
Entah itu secara tansis, yakni teks, secara teks, ini buruk, ini buruk, ini buruk, atau secara kaidah. Secara kaidah. Ya. Kalau zaman dahulu jamaah sekalian, yang baik dan yang buruk sudah disebutin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang baik ini diperintahkan, yang buruk ini dilarang. Kemudian juga ada kaidah-kaidah, dan kaidah-kaidah ini perlu untuk diketahui untuk menimbang perkara-perkara yang muncul setelah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini baik apa tidak baik. Itu ya, maka tadi kami sampaikan kebaikan yang ditujukan oleh Nabi baik secara tansis, yakni secara teks langsung, ataupun secara kaidah-kaidah disebutkan bahwa ini baik, ini baik. Ya. Dan ucapan dari Syekh Muhammad ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali merupakan kewajiban baginya untuk menjelaskan kepada umat kebaikan yang dia ketahui untuk umat. Ya, dan untuk menjelaskan kepada umat atau mengingatkan kepada umat keburukan yang dia ketahui. Ya. Makanya jamaah sekalian, kita itu nggak usah repot-repot. Ya, yang baik-baik itu udah diterangin sama Nabi. Yang buruk-buruk juga sudah diterangin. Yang baik diperintahin, yang buruk disuruh kita tinggal. Sudah, kita nggak perlu repot-repot jemaah. Ya, tinggal ini disebutin nggak nih dalam Al-Quran, dalam hadis baik-baik diperintahin, udah jalanin. Disebutin buruk-buruk, tinggalin, sudah. Ya, makanya Imam Az-Zuhri rahimahullah, saya ingat Az-Zuhri, beliau mengatakan ini, minallahir risalah. Wahyu agama ini dari Allah. Wa 'alar rasulil balagh, kewajiban Nabi menyampaikan. Kewajiban Nabi menyampaikan. Wa 'alaina taslim, dan kewajiban kita menerima. Enggak perlu repot-repot jemaah, bikin ini, bikin itu yang baru-baru terkait dengan urusan-urusan keagamaan kita. Enggak perlu. Ya, karena apa? Yang baik sudah diperintahkan, yang buruk sudah dilarang. Kemudian Syekh mengatakan, wal khairul ladzi dalla 'alaihi tauhid. Kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi adalah tauhid. Ya. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Dan semua yang dicintai oleh Allah dan yang diridai oleh Allah. Semua yang dicintai oleh Allah dan yang diridai oleh Allah Jalla wa Ala. Ini adalah kebaikan. Jadi kebaikan yang dimaksudkan adalah tauhid. Pertama jemaah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ditekankan oleh Syekh. Kebaikan yang paling pertama adalah tauhid. Ya, dan semua yang diridai oleh Allah dan yang dicintai oleh Allah. Makanya kalau kita ingin tanya, baik itu apa? Satu, tauhid, pasti baik. Tauhid. Yang kedua, semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah, itu baik. Ya, makanya untuk tahu mana yang dicintai Allah, mana yang diridhoi oleh Allah, kita perlu untuk banyak-banyak belajar jemaah. Ya. Kemudian wasyarr ladzi hadzarahu minhu asyirku. Keburukan yang diingatkan oleh Nabi adalah syirik. Pertama yang beliau sebut. Keburukan yang beliau ingatkan adalah syirik. Wa jami'u ma yakrahu Allahu wa ya'bahu. Dan semua yang dibenci oleh Allah dan dienggani oleh Allah. Ya, semua yang dibenci oleh Allah dan yang dienggani oleh Allah Jalla wa Ala. Itu keburukan. Jadi keburukan yang pertama kali adalah syirik. Dan semua yang dibenci oleh Allah Jalla wa Ala. Bagaimana kita mengetahui itu jamaah? Caranya dengan belajar. Maka jamaah sekalian, tidak ada yang tahu itu baik atau buruk kecuali ahlul ilmi. Kecuali orang yang punya ilmu. Orang nggak punya ilmu kok ngerti kui api kui elek, berarti ngapusing. Ya, kok kita berbicara ini yang baik, ini kan baik, ini kan buruk. Anda aja nggak pernah belajar agama kok bilang seperti itu. Mardud, ya, mardud, ditolak. Ya, jadi gitu jemaah. Jadi kalau ada orang, misalkan ya, ada orang debat, ini kan baik, sampai nggak tahu belajar agama. Sekalipun dia belajar agama, dia harus bisa membuktikan, ya, bahwa itu memang dari Allah Jalla wa Ala dicintai. Itu dicintai oleh Allah, itu diridhai oleh Allah. Baru Anda bisa mengatakan itu baik. Kalau justru itu dibenci, berarti itu buruk.
Itu barometer kita jemaah. Dan ini hebatnya ahli sunnati wal jamaah. Di awal-awal mereka mempelajari agama, mempelajari akidah, diajarkan kita walaupun ringkas, tapi seperti kaidah jemaah. Ya. Jadi lurus dan lempeng. Dikatakan, "Loh kok terlalu lempeng ora apa-apa?" Ya memang kudu kaya ngono kan. Ya, lempeng pada tempatnya, lunak pada tempatnya. Tapi dalam masalah prinsip ini harus lempeng. Baik, selanjutnya. Penulis berkata, "Ba'athahullahu ilan nasi kaffatan." Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia kafatan, secara menyeluruh. Ya, saya di sini ingin menjelaskan, ya, Syekh Muhammad ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu kepada semua umat manusia. Ya, kepada semua umat manusia. Dan nanti akan disebutkan dalilnya. Waftaradallahu ta'atahu ala jami'i saqalain. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mentaatinya atas semua saqalain. Saqalain itu siapa? Al-jin wal ins, jin dan manusia. Kata sebagian ulama dikatakan saqalain, sakal niku berat, abot. Kenapa jin dan manusia dikatakan sakal, abot, berat? Karena jumlah mereka yang banyak. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu, karena jumlahnya banyak jin dan manusia. Maka disebut saqalain istilahnya. Ya. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad kepada semua umat manusia dan Allah mewajibkan mereka untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik kalangan jin ataupun manusia. Kata Syekh tadi, ya, dan Allah mewajibkan untuk mentaatinya atas semua saqalain, yakni jin dan manusia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, "Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ya. Apa perbedaan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi atau rasul sebelumnya? Perbedaannya terletak dari sisi objek dakwah jemaah. Objek dakwahnya, mad'unya, audiensnya. Ya. Kalau nabi sebelumnya diutus khusus kepada umat tertentu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa yub'asu al-anbiya ila qaumi khasa wa bu'istu ila an-nasi 'ama. Ya. Atau wa bu'isat al-anbiya ila qaumi khasa wa bu'istu ila an-nasi 'ama. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabi Musa kepada Bani Israel. Ya, makanya Nabi Khidir itu nggak ikut syariatnya Nabi Musa. Kalau zaman sekarang ada orang bilang Nabi Khidir aja nggak ikut syariat Nabi Musa kok. Bisa aja orang zaman sekarang punya syariat sendiri, langsung dapat dari Allah. Wah, alasannya itu Khidir aja bisa, berarti sini juga bisa. Keliru jemaah. Karena pada masa itu memang para nabi diutus untuk kaumnya secara terkhusus. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel, sementara Nabi Khidir tidak. Nabi Isa juga sama. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk semuanya, yang Arab atau non Arab. Makanya jamaah sekalian, agamanya itu sama. Ya, Islamnya juga sama. Mau Islam Arab, Islam Amerika, Islam di Indonesia sama. Apa sing beda? Sama, gak ada yang beda. Yang beda itu cuman apa jamaah? Penampilannya. Beda nasib. Ya. Betul, di dalam Islam itu jamaah adat itu dipakai. Masih diperbolehkan. Makanya ada kaidah yang berbunyi al-adatu muhakkamah. Adat itu dijadikan sebagai hukum. Artinya adat itu dipakai. Dalam Mandhumah Qawaid Fiqhiyah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di beliau mengatakan al-'urfu ma'mulun bi idza warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yuhad. Uraf itu kebiasaan masyarakat. Jadi bukan kebiasaan pribadi ya. Oh, kebiasaan saya nek tangi turu koyong ini berarti jadi bagian dari agama. Enggak. Tapi ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Ini namanya urf. Ya. Al-'urfu ma'mulun bi idza warad. Urf alias kebiasaan masyarakat, ya.
itu ma'mulun, dipakai. Idza warad, apabila datang hukmun, suatu hukum minas syar'i syarifi, dari syariat yang mulia, lam yuhad, tapi tidak memberikan batasan konkret. Jadi ada perintah syariat, tidak diberikan batasan-batasan tertentu, batasan konkret. Contoh apa? Contoh berbuat baik kepada istri, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dikasih nggak batasan syariat? Oh, batasannya ini. Enggak. Ayatnya cuma apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka semuanya dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya apa? Bagaimana bentuk kebaikan yang bagaimanapun, kalau itu baik berarti diperintahkan. Ya, dan baik itu terkait dengan interaksi terhadap istri beda satu sama lain, antara di Indonesia dengan Arab jelas berbeda. Iya bangga, iya kan? Kalau orang Arab setiap hari makan kambing, oke jemaah. Tapi kalau orang Batak setiap hari makan kambing, ma'ruf apa enggak ini? Enggak ma'ruf, dikembalikan kepada urufnya. Jadi dalam hal-hal yang semacam itu ada perintah dalam syariat. Perintahnya sifatnya luas, tidak diberikan batasan, ya. Dan uruf itu atau adat itu pertama hukumnya adat yang mubah, bukan adat yang haram. Kalau adatnya sudah haram tetap gak boleh. Contohnya apa? Contohnya orang, mohon maaf, pakai pakaian, kayak wanita pakai pakaian di Indonesia bagian timur. Ini sampai sana nanti nggak tersinggung ya. Ya, itu dalam adat mereka oke, itu baik dalam adat mereka. Tapi dalam Islam nggak baik. Ya, pakai suku. Nanti saya nyebut malah jadi ngono ya. Ya, pokoknya gitulah, nggak nutup aurat itu. Ya, walaupun mungkin mengatakan ini kan kebaikan Anda Mas kepada saya dengan cara memberikan pakaian seperti ini. Tapi asalnya dalam agama haram. Maka adat bisa dipakai itu kalau hukumnya apa? Boleh. Ya. Makanya dalam masalah pakaian juga dikembalikan ke adat. Ya. Kan dalam masalah pakaian hanya dikasih batasan nutup aurat saja. Gitu ya. Adapun modelnya diserahkan ke adat. Ya, kita pakai koko, pakai apa itu terserah adat. Ya, pakai sarung itu adat kita jemaah. Makanya kalau di Arab Saudi nggak ada orang pakai sarung. Coba Imam Masjidil Haram pakai sarung? Ya, saya sudah pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Enggak, karena memang adatnya kayak gitu. Nah di sini adatnya pakai kayak gini, ya kayak gini, tidak masalah, no problem. Ya, jadi bukan suatu hal yang harus misalkan orang mau jadi ahli sunnah dia harus ganti seragam, itu enggak. Enggak harus. Mau pakai batik monggo, mau pakai jubah juga enggak ada masalah. Karena dikembalikan ke adat. Mohon maaf, cadar aja bagi perempuan. Itu cadar orang daerah Nusantara sini, Indonesia, Malaysia dengan Yaman dengan Saudi beda. Ya bangga. Ya, jenengan ketika di Saudi orang pakai penutup muka perempuan dengan orang Indonesia sama apa enggak? Modelnya? Enggak. Di Saudi tuh enggak ada orang pakai cadar di tali gitu, enggak ada. Ya, di Yaman enggak ada. Mungkin sama di Mesir mungkin. Kenapa itu dikembalikan kepada adat? Peci juga jemaah. Ya, orang Saudi enggak ada orang pakai peci kayak gini. Ya, tapi kalau di Mesir pecinya agak tinggi lagi. Ya, Abu Hanifah pakai di Baghdad, Abu Hanifah ya, Baghdad benar. Itu pakai pecinya, pakai peci hitam agak tinggi. Itu dikembalikan ke adat, no problem. Tapi kalau sudah hukumnya haram, apalagi syirik, nggak ada itu. Sudah tinggalin. Nabi Muhammad itu dulu hidup di tengah masyarakat udah punya adat. Ya, yang baik dipertahankan, silahkan, tidak masalah, no problem. Yang buruk ditinggalkan. Jadi kita tidak fanatik. Ya, bicaranya Islam itu harus adat-adat. Tunggu dulu Pak. Ada rincian di situ Pak. Baik, selanjutnya. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus kepada semua umat manusia. Agama Islam di Saudi sama di sini, sama di Mekah, sama di Amerika, sama semua. Gak ada yang beda. Yang beda adalah tadi kalau sudah tercampuri dengan adat pada perkara-perkara yang memang diperbolehkan. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Wa akmalallahu bid-dina, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dengan pengutusan Nabi Muhammad atau melalui pengutusan Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam, agama dari Allah melalui pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalil agama ini sudah sempurna,
firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama buat kalian. Baik. Di sini Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Atau pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Hari itu hari apa jemaah? Hari Arafah. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah. Saat Nabi SAW wukuf di Arafah. Pada saat haji wada. Ya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ayat ini ayat yang terakhir turun. Ya, tapi ada ulama yang lain mengatakan tidak. Ada ayat yang lain yang terakhir turun. Ya. Yang jelas setelah ini dalam waktu yang tidak lama Nabi Muhammad wafat. Islam telah disempurnakan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Makanya jamaah sekalian, kalau ada suatu bangunan, ada suatu tembok ini. Ya, misalnya tembok depan nih. Ini sudah sempurna jamaah, ya kan? Kalau sempurna kira-kira butuh ditambahi apa enggak? Enggak butuh. Ditambahkan enggak bisa karena sudah apa? Sudah sempurna. Kalau sekiranya dibolong, dikurangi, jadi sempurna apa enggak? Jadi enggak sempurna kan? Ya, ini bata ini sudah sempurna ditaruh. Ya. Kira-kira masih sisa satu bata, dipaksakan masuk bisa enggak? Enggak bisa masuk. Ya kan? Atau misalkan ada satu bata diambil, kalau satu bata diambil jadi sempurna lagi apa enggak? Enggak, berkurang. Demikian pula lah agama jemaah, karena dia sudah sempurna, tidak bisa dimasuki lagi, tidak bisa dikelongi. Sudah. Makanya Imam Malik rahimahullah, dan ini penisbatan kepada beliau penisbatan yang sahih. Beliau mengatakan terkait dengan ayat ini, wa man lam yakun yauma idzin dinan, ya, lam yakun al yauma dinan. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, sesuatu yang pada saat itu bukan bagian dari agama, maka saat ini juga bukan bagian dari agama. Itu mantapkan jamaah dalam hati kita. Ya, Islam udah sempurna, udah itu aja yang dilakuin. Ya. Adapun perkembangan ilmu fikih nanti ada, zaman dahulu kan nggak ada usul fikih, kok jadi ada. Ini teknis jemaah untuk memahami ayat. Ya, ada zaman dahulu nggak ada ilmu nahwu tata bahasa Arab. Sekarang orang Islam kok belajar bahasa Arab, ini teknis untuk bisa memahami Al-Quran, hadits Nabi. Ya, zaman dahulu nggak ada ilmu mustalah hadis, istilah hadis saya taif. Ya, nggak ada ini istilah hadis mursal, hadis munqati. Lah sekarang orang belajar agama kok ada ini. Ini teknis untuk bisa memahami agama Islam. Sifatnya teknis ya, Mak. Ya. Tapi kaitannya terkait akidah, kaitannya terkait ibadah, itu sudah ngikut aja. Sudah sempurna ajaran agama Islam ini. Baik, selanjutnya sudah berapa menit, Mas? Kok bisa ngelak kan? Habis ini sebenarnya. Selanjutnya, ini kalau bisa hari ini kataman. Ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu udah tak singgung bawa kerupuk. Hah? Nah itu kerupuk sama sambal. Oke. Baik, selanjutnya. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil akan meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Summa innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan meninggal. Mayyit ya-nya ditasydid dengan mayyit ya, dengan mait ya. Ya-nya disukun itu beda. Ya. Kalau ya-nya disukun itu artinya orang udah mati, mait gitu ya, mait. Ya, misalkan maitu fulan ya. Artinya ini fulan udah meninggal. Atau fulan mait, fulan meninggal. Tapi kalau mayit ada tasydidnya artinya akan meninggal. Ya, sesuatu yang akan meninggal, bisa meninggal. Baik. Innaka mayyitun, sesungguhnya engkau
akan meninggal. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka semua juga manusia akan meninggal. Ini dalil meninggalnya Nabi Muhammad. Ya. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di dekat Tuhan kalian. Ini membantah orang-orang yang berkeyakinan Nabi masih hidup, ya. Ya, selanjutnya kata Syekh, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mereka telah meninggal, mereka akan dibangkitkan. Ya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah itu kami menciptakan kalian. Wa minha nu'idukum, dan minha khalaqnakum, dari tanah itu kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan padanya kami akan kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya kami akan keluarkan kalian pada waktu yang lain. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa dari tanahlah Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, dan kepada tanahlah Allah Azza wa Jalla akan mengembalikan kita. Dan dari tanah itu Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan kita pada waktu yang lain. Dari tanah, dia asal dari tanah, kemudian dikembalikan ke tanah, kemudian dia akan dibangkitkan dari tanah juga. Dan ini menunjukkan adanya hari berbangkit. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, ini masih dalil bahwa manusia kalau dia sudah mati, mereka sudah mati, maka akan dibangkitkan oleh Allah nanti. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebaik-baiknya. Summa yu'idukum fiha, kemudian dia mengembalikan kalian ke bumi itu. Wa yukhrijukum ikhraja, dan dia akan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Iya. Kalimat wa yukhrijukum ikhraja, ikhraja ini dalam tata bahasa Arab namanya maf'ul mutlaq. Ya, maf'ul mutlaq. Ini di antara fungsinya adalah untuk menegaskan betul-betul Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan kita, akan membangkitkan kita dari tanah ini, jamaah, kalau nanti sudah meninggal. Ya. Dan kenapa Syekh menyebutkan pembahasan ini dalam salah satu usul? Seakan-akan dipisahkan. Padahal kemarin sudah ada pembahasan tentang apa? Keyakinan kepada hari akhir. Ya. Karena jamaah sekalian, pada masa beliau banyak orang-orang Badui yang mengingkari hari berbangkit. Ya. Memang pada masa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu dunia Islam itu suram, jemaah. Banyak penyimpangan. Ya. Kalau ada orang mengatakan enggak, ya, itu akal-akalannya mereka, itu akal-akalannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya. Dunia Islam baik-baik saja, enggak benar. Di antara yang membuktikan dunia Islam pada masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengalami kemunduran dari sisi pengamalan agama adalah Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Tadhhirul I'tiqad. Ya, di Najd, Saudi sekarang, Riyadh sekarang, Hijaz, dan hampir semua negeri-negeri kaum muslimin, di Yaman juga termasuk. Ya. Ini penyimpangan agama nyata. Ya. Kepercayaan terhadap roh nenek moyang, kepercayaan terhadap pohon keramat, terhadap pusaka, itu pada masa itu banyak, jemaah. Ya, dan termasuk di antara penyimpangan adalah tidak percaya adanya hari berbangkit. Ya. Jangankan pada masa Syekh Muhammad tahun 1115 beliau lahir, pada masa Ki Ahmad Dahlan saja di Indonesia banyak penyimpangan kok. Ya, saya pernah membaca buku Ki Ahmad Dahlan. Di Indonesia pada masa beliau itu banyak penyimpangan, jemaah. Orang percaya kepada pohon keramat. Penyimpangan agama bukan itu. Penyimpangan. Percaya kepada dukun, penyimpangan. Makanya perlu dakwah tauhid. Ya, kalau orang bilang sekarang ini masa corona itu jangan dianggap biasa tapi genting. Ini sekarang juga masanya genting, darurat. Kesyirikan, kekelenikan itu juga masih. Ya. Jadi jangan nyantai-nyantai saja seakan-akan tokoh agama fokusnya gimana kita akhlak, ekonomi misalnya atau apa. Enggak, ini krisis akidah itu masih, jemaah. Ya, coba aja kalau nggak percaya.
Masih banyak orang percaya pada pohon-pohon keramat. Ya. Dan ini pada masa Syekh Muhammad ada orang yang mengingkari hari berbangkit. Maka beliau tekankan pembahasan ini. Wa ba'da al-ba'tsi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Dan setelah dibangkitkan mereka akan dihisab dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, setelah dibangkitkan mereka akan dihisab. Dihisab itu dihitung-hitung baik buruknya. Ya, kemudian setelah itu mereka akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pembahasan tadi, baik dan buruk. Ya, karena perhitungan kita itu nanti baik buruknya dihitung, jemaah. Dan kita akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita, yakni baik buruknya. Makanya penting untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kembali lagi kita berada di dalam koridor atau rel baik dan buruk itu apa? Karena ini nanti akan kita bawa. Ini akan dihitung dari diri kita. Baik, selanjutnya terkait dengan masalah hisab, perhitungan kebaikan dan keburukan, orang itu nanti pada hari kiamat ada yang tidak dihisab sama sekali. Ya, mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan jumlahnya ada 70.000 orang. Ya, ada 70.000 orang. Dan setiap 1.000 ma'akulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000-nya membawa 70.000. Berapa ngitungnya? Jadi ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi orang dihitung-hitung baik buruknya, cuma jumlahnya 70.000. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat disebutkan oleh Syekh bin Baz kalau saya nggak salah ya, disebutkan dalam Fathul Majid juga, ma'kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000-nya membawa 70.000. Bingung toh? Ngitungnya berapa? Terus gak usah dihitung, Pak. Yang penting kita masuk dari antara mereka. Amin ya. Lah, terus siapa yang 70.000 orang ini? Ya. Ini disebutkan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada. Siapa kira-kira? Jangan sudah belajar kitab tauhid? Ada toh kajian kitab tauhid? Siapa? Monggo, tak kasih waktu ini, saya tak liren dulu. Siapa yang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada? Nah, tidak minta diruqyah, satu, terus tidak minta dikai, terus lupa ini apa? Humul ladzina la yastarqun, enggak minta diruqyah. Wala yaqtawun, enggak minta dikai. Wala yatatayyarun, tidak tatayyur, tidak menganggap ada sesuatu membawa sial. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya tawakal kepada Tuhan mereka. Ya, pertanyaannya sekarang, kalau ada orang minta ruqyah tapi darurat, boleh apa enggak? Masih dapat keutamaan apa enggak? Masih. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Dasarnya lupa. Dasarnya ucapan Nabi kepada sebagian istri beliau, istarqi min kada. Mintalah kau ruqyah dari yang semacam ini. Ini menunjukkan ketika ada darurat boleh saja dia apa? Minta ruqyah, dan ini tidak menghalangi dia untuk masuk dalam 70.000 orang tadi. Dan sekarang jamaah tadi kan disebutkan itu tidak mutlak seperti itu penjelasannya. Ya, penjelasannya adalah orang yang istiqomah dalam agama. Istiqomah artinya dia menjalankan kewajiban, kemudian menjauhi yang haram, bersamaan itu dia giat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, menjauhi makruh-makruhnya. Itu namanya orang istiqamah dalam agama. Bersamaan dengan itu mereka tidak minta ruqyah, tidak kait. Nah, enggak, sekarang orang enggak minta ruqyah, enggak minta kait, tapi enggak sholat. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Kan enggak. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan maksud hadis ini adalah orang istiqamah dalam agama, yaitu orang yang menjalankan kewajiban, menghindari keharaman, bersamaan dengan itu dia berlomba-lomba menjalankan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Seperti itu. Bersamaan dengan itu mereka tidak melakukan mereka berhias dengan 4 sifat tadi. Baik, ini ya yang pertama, dia enggak dihisab, enggak diadab. Yang kedua, orang yang dihisab dengan hisaban yasira. Hisab yang mudah. Hisaban yang yasira, hisab yang mudah itu apa? Al-ard.
Ya, al-arad. Apa makna al-arad? Al-arad itu diperlihatkan. Ya, al-arad. Sebentar. Ya, betul, al-arad itu hisab yang yasir. Ya. Dalam ayat wa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu cuma dilihatkan catatan amalnya saja, cuma. Ya. Jadi hanya diperlihatkan catatan amal. Nah, ini juga termasuk orang yang bahagia. Ya. Yang ketiga, dia diinterogasi, dimunaqashah istilahnya. Ada hadis yang berbunyi manukishal hisab uziba. Ya. Siapa yang saat hisab itu diinterogasi, maka dia akan diadab. Ya. Diinterogasi. Kemudian selanjutnya hisabnya orang kafir. Hisabnya orang kafir ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan orang kafir tidak dihisab, langsung neraka, karena orang kafir tidak punya kebaikan. Ada ulama berpandangan seperti itu. Ada ulama berpandangan orang kafir dihisab hisab pelaporan. Hisab yang sifatnya pelaporan. Ya. Ya. Jadi dilaporkan ini perbuatannya ini. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, intinya orang kafir masuk ke dalam neraka. Baik, selanjutnya, dan mereka akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Agar Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat jelek sesuai dengan perbuatan mereka, dan Allah membalas orang yang berbuat baik dengan al-husna, yaitu dengan surga. Kemudian saya mengatakan, wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Dan siapa yang mendustakan hari berbangkit, maka dia kufur. Ya, ini siapa yang mendustakan hari berbangkit, dia nggak percaya adanya hari berbangkit, nggak percaya adanya akhirat, maka dia kufur. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, bala wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna, kalian betul-betul akan dibangkitkan, summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian betul-betul akan dikabari atas perbuatan yang pernah kalian lakukan, wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan ini sangat mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Selanjutnya, arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa munzirin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun 'ala Allahi ba'da ar-rusul. Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, di sini saya menerangkan tentang pengutusan para rasul. Ya, fungsi mereka, tugas mereka memberi kabar gembira bagi orang-orang yang mentaati dengan surga dan memberikan peringatan orang-orang yang tidak taat dengan neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasysyirin wa munzirin. Para rasul itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan, li'alla yakuna lin-nasi hujjatun, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Agar supaya manusia tidak memiliki alasan ya kepada Allah Jalla wa Ala setelah diutusnya para rasul. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam, dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Ya, rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini saya menerangkan bahwa rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Dan sudah pernah ya kita terangkan perbedaan antara rasul dengan nabi. Ya. Dan di sini beliau tidak mengatakan rasul pertama Nabi Adam. Ya. Dasarnya apa beliau mengatakan seperti itu, jemaah? Dasarnya firman Allah Ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Ya.
Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya, tidak dikatakan sebagaimana kami mewahyukan kepada Adam. Ya, tapi sebagaimana kami mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Maka dari sini diambil kesimpulan oleh Syekh bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam. Nah, dari kitab salah satu usul ini jamaah, dan juga para ulama yang mensyarah kitab dan sepakat dengan beliau, sebagian orang berdusta. Ya, berdusta. Dia mengatakan gini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengingkari kenabian Nabi Adam. Ya, bilangnya gitu. Kenapa? Karena ini bilang gitu. Rasul yang pertama adalah Nuh. Berarti mengingkari kenabian Nabi Adam. Ya, kita katakan kepada orang yang bilang seperti itu, ya, jaka sembung apa? Main kolok nggak nyambung gitu ya. Ya nggak nyambung ya, Mas. Saya di sini sedang mengatakan apa? Rasul pertama adalah Adam. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa nabi pertama adalah Adam. Ya. Di sini Adam adalah nabi, tapi bukan rasul. Ya. Adam dan rasul yang pertama adalah Adam. Ya, Nuh. Baik. Nah, ini jamaah sekalian jadi bumerang ya pada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena yang banyak diyakini rasul pertama siapa? Nabi Adam, ya kan? 25 rasul. Pertama yang dihitung siapa? Adam, Idris, Hud. Iya benar, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Sampai apa anak kecil kan? 25 nabi dan rasul. Berarti Nabi Adam adalah siapa? Rasul. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, persoalan rasul pertama itu Nabi Adam atau Nabi Nuh adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cenderung kepada pendapat Nuh adalah rasul pertama. Ya. Sementara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan seperti itu. Syekh Shalih Al-Fauzan juga termasuk. Tapi Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan rasul pertama adalah Adam. Ya, rasul pertama adalah Adam. Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Allah boleh ada khilaf di kalangan para ulama. Mungkin juga sebagian orang mengatakan ini khilafnya kan khilaf di antara Anda ya. Khilaf di antara salafiyun ya. Ulama-ulama salafi. Jawabannya enggak. Ya, ini khilaf sudah sejak lama jemaah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115. Ya kan? Nah, permasalahan apakah Nabi Adam itu rasul apa bukan? Apakah rasul pertama Nuh ataukah Nabi Adam? Itu sudah dibahas sebelumnya. Di antara yang membahas adalah penulis kitab Mirqat Al-Mafatih, Syarah Mishkat Al-Masabih. Ya, penulisnya ini namanya Syekh siapa tadi saya itu? Al-Qari belakangnya itu. Wafat pada tahun 1400 sekian. Sekitar 101 tahun wafat sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir ya, itu 101 tahun sebelumnya penulis kitab Mirqatul Mafatih itu meninggal. Dan dalam kitab Mirqatul Mafatih kalau nggak salah jilid, lupa saya jilidnya berapa. Tapi yang jelas di situ beliau menyebutkan khilaf para ulama tentang masalah ini. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa Adam, kemudian Idris, kemudian Nabi Sis itu bukan rasul. Ya, itu nabi saja. Mereka hanya nabi saja, bukan rasul. Rasul pertama adalah Nabi Adam. Ada yang mengatakan yang pertama adalah Nabi Adam. Khilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi mohon maaf jamaah sekalian, kadang ada fitnahan-fitnahan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan kita perlu untuk sedikit mengkerutkan dahi untuk mencari sanggahannya. Ya, banyak kok, enggak cuma satu aja itu, banyak. Jadi hal-hal yang enggak nyata. Dikatakan ini seperti ini. Anda kok mengatakan Nabi Nuh itu nabi rasul pertama, berarti Anda mengatakan Adam enggak sebagai nabi. Bermasalah Anda. Padahal ini sudah khilaf sejak
Sama. Ya, dan di kalangan ulama kita ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu. Seperti tadi yang sudah kami syaratkan. Baik, selanjutnya wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaihi rasulan min Nuhin ila Muhammad ya'muruhum bi ibadati Allah wahdahu wa yanhahum 'an ibadati at-taghut. Dan semua umat dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya seorang rasul. Ya. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di antara sisi penguatan bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama adalah ucapan penduduk atau ucapan manusia di padang mahsyar yang datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan anta awwalur rusul arsalallahu ila ahlil ardh. Engkau adalah rasul pertama yang diutus untuk penduduk bumi. Ya, di antara dalil itu yang dipakai. Baik. Nah, jamaah sekalian, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setiap umat, semua umat Allah utus kepadanya seorang rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ya'muruhum bi'ibadatillah wahda, yang memerintahkan mereka umat tadi untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, wa yanhahum an ibadatit taghut, dan melarang mereka dari ibadah kepada taghut. Jadi setiap umat ada rasul yang diutus. Ya, kalau ada umat itu generasi kelompok manusia. Ya. Kenapa kok rasulnya banyak-banyak di dataran Mediterania, Timur Tengah sana? Kenapa nggak ada di Indonesia? Rata-rata kan kisahnya gitu, cuma. Walaupun ada yang menguatkan Nabi Sulaiman diutus di Indonesia katanya. Ya, katanya istana Nabi Sulaiman tuh Candi Borobudur. Ya, Ratu Bilqis istananya Ratu Boko. Ya, karena di antara buktinya ada kota namanya Sleman. Ya. Ada sampai seperti itu. Tapi yang jelas jamaah sekalian, setiap rasul, setiap tempat itu ada rasul yang diutus. Kalau Nabi Sulaiman jelas nggak di sini ya, di Palestina sana. Nah, itu sangat ngawur. Gitu. Baik. Nah, kalau di Indonesia ada rasul apa enggak? Ya mungkin kalau dulu ada peradaban ada, tapi kan tidak dikisahkan. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian, memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan melarang mereka dari ibadah kepada taghut. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya, sekarang taghut itu apa? Coba kita baca. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan semua hambanya untuk kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Jadi ini jamaah, kita harus mengingkari taghut dan kita iman kepada siapa? Allah Jalla wa ala. Nah, terus taghut ki sapa? Penafsiran taghut banyak jamaah. Di antaranya yang mengatakan taghut adalah iblis. Taghut adalah semua yang disembah selain Allah, dan semua penafsiran tentang taghut yang disebutkan benar. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan di sini sebagai sebuah kaidah. Taghut itu kayak apa? Disebutkan sesuatu kaidah. Disebutkan dalam bentuk kaidah maksud saya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in." Ya, taghut adalah segala, ini perhatikan jemaah. Taghut adalah segala yang disikapi melampaui batas. Ya, segala yang disikapi melampaui batasan. Saya ulang. Segala yang disikapi melampaui batasan oleh seorang hamba. Ya. Segala yang disikapi melampaui batasannya oleh seorang hamba. Baik. Min ma'budin, berupa sesuatu yang disembah. Berupa sesuatu yang disembah. Au matbu'in, atau yang diikuti. Atau yang diikuti. Au muta'in, atau yang ditaati. Au muta'in, atau yang ditaati. Baik, saya terangkan ini jemaah. Ya. Dalam
Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya itu memberikan batasan-batasan jemaah. Memberikan batasan-batasan. Ya. Terkait dengan 3 perkara ini, yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, ada batasannya. Yang disembah itu hanya siapa? Allah. Ya. Yang ditaati, orang itu boleh mentaati orang kalau tidak bertentangan dengan siapa? Allah dan Rasulnya. Ya. Orang itu boleh diikuti kalau tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini batasannya. Kita ambil contoh. Ya, yang diibadahi misalkan si A. Ya. Si A ini diibadahi selain Allah, maka berarti si A ini tauhid. Kenapa? Karena orang mensikapi melampaui batas terhadap si A. Ya, melampaui batasan sebagai makhluk, nggak boleh disembah. Ya, maka si A yang disikapi, ingat jemaah, si A yang disikapi melampaui batasannya sehingga dia diibadahi, namanya apa? Tauhid. Tapi dengan syarat dia ridho. Dengan syarat dia ridho. Kalau dia nggak ridho, yang tauhid adalah pelakunya. Baik. Kemudian dalam hal yang diikuti, ya, yang diikuti ini manusia boleh nggak diikuti? Boleh. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Jangan diikuti dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Ketika seseorang mensikapi seseorang, si A misalnya, seseorang atau manusia mensikapi si A, dalam hal apa? Diikuti. Pokok men aku pak melok karo si A, saya ingin ikuti si A, apapun yang dilakukan si A, pasti saya ikuti. Enggak peduli batasan syariat si A bertentangan dengan Islam apa tidak. Berarti si A ini jadi apa? Tauhid, karena dia disikapi melampaui batasan yang telah digariskan oleh Allah dalam hal atau dalam hal sesuatu yang diikuti. Sesuatu yang diikuti boleh diikuti, tapi batasannya tidak boleh melanggar ketetapan Allah, peraturan Allah Jalla wa Ala. Kapan seseorang itu menganggap si A boleh diikuti secara total, baik melanggar aturan Allah Jalla wa Ala, berarti dia telah memperlakukan si A sebagai apa? Tauhid. Jelas sampai sini? Dan biasanya ini siapa jemaah? Tokoh agama. Ya, tokoh agama, tokoh politik ya. Ya. Kemudian muta itu ditaati. Ya. Ketaatan itu ada batasannya jemaah. Orang taat kepada orang lain itu ada batasannya. Batasannya apa? Sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan Islam. Tatkala seseorang berkeyakinan orang itu saya taati totalitas, pokoknya sami'na wa ata'na mutlakon ya. Salah orang salah, komen saya taat sama dia. Berarti jamaah sekalian, orang ini telah mensikapi dia dengan melampaui batas. Maka dia itu namanya apa? Tauhid. Jelas sampai sini? Jadi pokoknya itu yang namanya tauhid itu ada objek disikapi melampaui batasan dalam 3 pembahasan: peribadahan, ketaatan, dan apa? Mengikuti tadi, pengikutannya. Baik, dalam 3. Jelas apa belum ini definisi tauhid? Jelas ya? Jadi mohon maaf jemaah, pemerintah bisa jadi tauhid apa enggak? Bisa. Ya, ketika pemerintah ini ridho dan mengajak masyarakatnya untuk taat kepada peraturan dia walaupun bertentangan dengan Islam. Kalau enggak ridho itu enggak jadi tauhid, Pak. Ya. Mohon maaf, ulama bisa jadi tauhid apa enggak? Bisa. Ketika ulama itu menyuruh kepada mad'unya, kepada jamaahnya, muridnya untuk mengikuti dia, benar atau salah, pokoknya harus ngikut. Ulama bisa jadi tauhid. Ya. Bahkan manusia bisa jadi tauhid dari sisi peribadahan. Tatkala dia menyuruh manusia orang lain untuk beribadah kepada diri dia. Baik. Oke. Selanjutnya. Wat tawaghitu katsirun, dan tauhid itu banyak. Wa ru'usum khamsah, pimpinannya 5. Ya, jadi tauhid itu banyak loh. Sing disembah selain Allah banyak ketika ridha, sing diikuti membabi buta walaupun salah juga banyak, yang ditaati walaupun salah juga banyak. Makanya tauhid itu banyak. Tapi pimpinannya 5. Siapa itu? Pertama, iblis la'anahullah. Iblis.
Kenapa iblis jadi pertama jemaah? Karena iblis ki yo disembah, yo ditaati, yo diikuti. Telu-telune orang iblis jemaah. Makanya pentolannya togut itu iblis. Iya, dia disembah selain Allah melalui batas. Karena yang disembah itu hanya Allah. Makhluk nggak boleh disembah. Dia diikuti secara melampaui batas, nggak peduli benar apa salah. Dia ditaati secara melampaui batasannya, karena batasannya dalam ketaatan harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Nggak peduli iblis diikuti, iblis ditaati. Iblis adalah puncak atau pokok dari kepala dari para tagut, pimpinannya tagut. Kemudian waman ubida wa huwa radin, yang kedua, siapa yang diibadahi dalam keadaan ridho. Ya, diibadahi dalam keadaan ridho, disembah dalam keadaan ridho. Ibadah ada berapa jamaah? Banyak ya. Di awal-awal tadi disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang diarahkan satu saja ibadah tadi, ibadah yang disebutkan di awal, di tengah-tengah pembahasan salah satu usul, siapa yang diarahkan ibadah tadi kepada seseorang dan orang itu ridha, maka orang itu namanya apa? Tauhid. Wa man ubida wa huwa radin. Kalau enggak ridha gimana? Enggak tauhid. Contohnya para nabi yang disembah seperti Nabi Isa, karena beliau enggak ridha. Kemudian waman da'an nasa ila ibadati nafsi, siapa yang mengajak manusia untuk ibadah kepada dirinya. Yang ketiga ya, mengajak manusia untuk ibadah kepada dirinya, nyuruh sembah saya, tauhid ya. Ya. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Gaib itu apa jemaah? Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Itu namanya gaib. Ya, dan gaib itu ada dua. Satu gaib nisbi, yang kedua gaib hakiki. Gaib nisbi itu apa? Sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi, itu gaib nisbi. Ya. Sesuatu yang terjadi di sini kemarin jemaah diketahui oleh orang yang ada di sini. Tapi yang enggak ada di sini tidak tahu, ya kan? Itu namanya gaib nisbi. Jadi gaib nisbi itu sebagian ada yang tahu, ada yang enggak tahu. Ya, ini perkara yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Mohon maaf, yang di alun-alun sekarang, orang yang ada di alun-alun tahu enggak yang terjadi di sana? Tahu. Kita di sini tahu apa enggak? Tidak tahu. Berarti itu gaib bagi kita. Tapi bagi yang di alun-alun sekarang tidak gaib. Yang kedua gaib hakiki. Gaib hakiki itu gaib yang terjadi pada masa yang akan datang, atau perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Enggak ada yang tahu jemaah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengaku, "Weh, ini nanti nasib kamu akan seperti ini." Wah, ini berarti dia mengaku mengetahui perkara gaib. Ya, nah ini kufur, tauhid dia. Kufur. Ya, kadang ada orang dia sebetulnya nggak tahu, tapi dia bilang tahu. Ya, dan ini perkara yang sudah terjadi. Betul, itu gaib nisbi jemaah, tapi ini tetap tidak boleh. Siapa itu? Para dukun, ya, yang dia mengaku mengetahui barang hilang di mana. Ya kan itu sebenarnya gaibnya nisbi itu. Ya, misalkan ada orang STNK kita hilang di alun-alun. Orang di alun-alun tahu STNK kita hilang. Kita nggak tahu hilangnya di mana. Tapi tiba-tiba kita datang ke dukun, kemudian dukunnya bilang, "Oh, STNK kamu hilang di alun-alun." Lah, seperti ini gaib nisbi, tapi ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia pakai bantuan siapa? Jin. Baik, selanjutnya yang terakhir. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah juga tauhid. Dan biasanya orang bilang tauhid itu pada yang terakhir ini. Ya, pemerintah tauhid itu apa? Nah, ini berasal dari sini. Ucapan Imam Ibnu Qayyim, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Jalla wa ala. Baik jamaah sekalian, wah ini sebenarnya panjang ini pembahasan ini. Tapi saya globalkan saja. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yang nggak bisa global ya. Berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu ada dua keadaan. Pertama, berhukum pada sebagian kasus. Ya, berhukum kepada selain hukum Allah pada sebagian kasus.
Ya, nggak semua kasus hukumnya pasti pakai hukum selain hukum Allah. Sebagian kasus ini seperti terjadi pada qadhi atau hakim di negara-negara Islam. Ya, yang seperti ini ada 4 rincian. 1, kalau dia berkeyakinan bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik, lebih baik, sama dan halal. 3 ini. Dia berpandangan selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, atau sama atau halal, nggak dosa, maka dia kufur. Kalau dia berkeyakinan ya selain hukum Allah lebih baik, selain hukum Allah lebih baik, kemudian wajib pakai hukum Allah, salah berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kufrun duna kufrin. Kufur asghar itu. Dia dosa besar tapi kufur asghar, tidak keluar dari Islam. Ini kalau dia terkait kasus tertentu jemaah. Ya. Kalau dia memiliki suatu buku tersendiri ya, yang semua keputusan hukum mengikuti buku tersebut, padahal buku ini tidak sesuai dengan hukum Allah Jalla wa'ala, maka yang seperti ini hukumnya 1, yakni kekufuran inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama. Ya, seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, sebagian ulama mengatakan tetap berlaku rincian tadi. Iya. Dan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsyaikh, ya gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menerangkan kapan seseorang yang berhukum dengan buku khusus, undang-undang khusus yang bertentangan dengan syariat Islam, dia dikatakan kufur. Kata beliau, idza kana ghaliban fashihan, kalau dominan dan menyebar di negeri tersebut. Ya, jadi kita lihat, makanya jamaah sekalian, namanya undang-undang, kaum muslimin mensikapi undang-undang itu jangan kita berpikir nek undang-undang kuwi mesti keliru. Enggak jamaah. Ya, enggak. Jadi gini, undang-undang itu dilihat dari sisi dia cocok dengan Islam apa enggak. Ya, cocok dengan Islam apa enggak. Makanya terkait dengan undang-undang di sebuah negara, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menyarankan Anda datangi parlemen, kemudian Anda minta untuk disesuaikan dengan Islam. Jadi kayak gitu. Jadi gak usah ribut. Di Aljazair itu juga sama. Dan Syekh Utsaimin menasihati seperti itu. Jadi jangan ribut ini kemudian ingin meruntuhkan negara, kemudian ingin, itu enggak, itu namanya cari ribut. Ya, tinggal datang ke parlemen, aspirasi. Kalau misalkan nggak mau ya sudah. Ya, kalau nggak mau ya sudah. Mereka masih muslim, ngapain juga memerangi, gitu ya. Makanya mas sekalian, masalah berhukum dengan selain hukum Allah ini perkara yang dibicarakan oleh para ulama, bukan tugas orang-orang yang baru. Tapi tadi saya sampaikan agar orang tidak salah paham memahami ini. Ya, langsung dikatakan taubat. Setiap, wah ini kan nggak pakai Quran Sunnah. Permasalahan sekarang gini jamaah, ini aturan yang ada di negeri tersebut, hukum yang ada di negeri tersebut terkait dengan darah, harta, kehormatan, ini dominannya pakai apa? Ya, kalau dominannya pakai selain hukum Allah, betul itu kekufuran. Itu pun jamaah untuk menvonis personalnya tidak gampang. Ya, ada istilah takfir mutlak la yaltazim takfir muayyan. Takfir mutlak tidak melazimkan takfir muayyan. Takfir mutlak itu apa? Menghukumi suatu perbuatan sebagai kekufuran. Itu takfir mutlak namanya. Ya, takfir muayyan itu apa? Takfir muayyan itu menjatuhkan vonis kepada pribadi tertentu. Ya, tidak melazimkan. Kadang ada orang karena syubhat, Pak. Ya, karena dia berpikir ini boleh, Mas. Apalagi di negeri kita itu lebih mudah. Ya, negeri kita yang tidak pakai hukum Allah. Saya tidak sedang ingin melindungi orang yang tidak pakai hukum Allah, tapi kita ingin melihat jamaah di sebagian negeri Timur Tengah, mereka tidak pakai hukum Allah. Alasannya apa? Padahal mayoritas muslimin, hampir 90% muslim. Alasannya apa? Kalau di negeri kita, karena ada orang yang non, sehingga nggak bisa diperlakukan secara total di negeri ini semua pakai hukum Islam. Alasannya teknis jemaah. Ya,
Apakah pernah ada pemimpin negeri yang mengatakan karena Islam sudah tidak relevan? Alasannya apa? Teknis, nggak bisa mas. Karena apa? Karena masyarakatnya bukan cuman Islam, yang bangun juga bareng-bareng. Alasannya itu, masa mau dikafirkan? Maka jamaah sekalian, ini kekeliruan orang. Kadang orang membaca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga kadang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dianggap apa? Ya, cikal bakal adanya gara-gara. Itu salah memahami. Tidak sesuai dengan pemahaman para ulama ahli sunnati wal jamaah. Coba kalau misalkan ini diarahkan kepada apa yang kita terangkan. Ya, oke lah tadi. Pembahasan masalah berhukum dengan undang-undang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kufur secara mutlak, ada yang mengatakan dirinci, ya kan? Nah, kalau terdapat khilaf, apa yang harus dilakukan? Tahan. Jadi ketika ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah nawaqidul Islam, pembatal keislaman, tahan. Ya tidak langsung gebyah, enggak. Kalau ada khilaf, tahan. Ini fikihnya seperti itu. Dan ini yang tidak dimiliki oleh sebagian orang-orang yang gemar ribut sana ribut sini itu. Ya. Kemudian seandainya itu kekufuran, tadi kaidah takfir mutlak la yaltazim takfir muayyad. Ya, suatu perbuatan kekufuran seandainya dilakukan oleh seseorang, nggak mesti orang itu langsung dihukumi kufur, jamaah. Harus terpenuhi syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Saya ingin cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Khalifah yang ada pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Mu'tasim Billah, Al-Wasith dan Al-Ma'mun. Mereka melakukan kekufuran. Apa kekufurannya? Menyatakan Al-Quran makhluk. Kufur itu. Dan itu ideologi negara. Ya, ideologi negara, Daulah Abbasiyah. Ya. Bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, dia akan dihukum. Imam Ahmad disiksa, bahkan dibunuh, jamaah. Ya. Ulama-ulamanya harus ngikutin, rakyatnya harus ngikutin. Yang berkuasa siapa? Ulama Mu'tazilah. Ya. Ulama ahli sunnah mengatakan man qala Al-Quran makhluk fa huwa kafir. Siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kufur. Ya. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan khalifah? Tidak. Kata Ibnu Taimiyah, di antaranya Imam Ahmad masih mendoakan rahmat untuk mereka. Ya. Maka di sini kenapa ahli sunnah wal jamaah mereka menyuruh kepada Al-Quran sunnah berhukum kepada hukum Allah. Tapi ketika dengan penguasa, ya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kenapa mereka tidak melakukan pemberontakan? Karena apa? Kalau ingin memberontak syaratnya apa? Pemimpinnya kufur dan ada kekuatan. Dan pemimpin sekarang belum bisa divonis sebagai orang yang kafir. Belum ada ulama yang mengatakan seperti itu, jamaah. Ya. Dan nasihat dari para ulama, dan ini dibangun di atas kemaslahatan. Caranya apa? Ke parlemen tadi kata Syekh Utsaimin. Ya, terkait dengan Al-Jazair, ke parlemen. Jangan diperangi mereka. Nggak ada maslahat. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian ahli sunnah itu proporsional. Jelas ya? Selanjutnya biar kataman ini saya kebut. Dalilnya firman Allah Ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Wa hadha ma'na la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan wa fil hadits ra'sul amri al-islam wa amudus shalah wa dhurwatu sanamil jihadu fi sabilillah. Pokok dari segala urusan adalah Islam. Ya, Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawi beliau mengatakan pokok dari segala urusan, jadi urusan dunia dan urusan akhirat. Artinya apa jamaah? Segala urusan itu pokoknya adalah Islam. Artinya apa? Artinya urusan dunia kita, urusan akhirat kita yang paling penting itu Islam. Mohon maaf jamaah. Kita punya urusan enggak, Pak? Punya urusan. Cari nafkah. Presiden punya urusan enggak? Punya urusan. Gubernur punya. Ya kan? Bupati punya. Ya, Pak Camat juga punya urusan. Tapi urusan yang paling induk dari seorang manusia adalah apa? Islam. Itu maknanya. Ya. Jadi apapun tugas kita, urusan dunia kita, yang paling tinggi dari urusan itu adalah apa? Islam. Jadi walaupun dia ngurusin negara Indonesia, dia juga harus ngurusin
Islam yang paling pertama. Bagaimana ngurusi Islam itu jamaah? Ngurusi Islam ya berarti belajar, ngamal, nyampaikan itu. Itulah Rasul Amri, pokok dari segala urusan. Al-amr artinya urusan. Urusan apa kata Syekh Utsaimin? Urusan dunia dan urusan akhirat. Pokoknya adalah agama Islam. Jadi urusan kita, perkara urusan kita banyak. Sing paling penting ini gua apa? Islam. Ya, sing dodol pukis yo sing paling penting Islam. Caranya maksudnya apa? Belajar, mengamalkan dan berusaha untuk mengajar. Itulah yang paling tingginya jemaah. Pukisnya nomor loro. Ya. Jadi tentara, tugas jadi tentara nomor berapa? 2. Yang pertama apa? Tugas untuk Islam. Baik, seperti itu. Wa amudus shalat, dan tiangnya adalah salat. Ini tiang Islam adalah salat. Tanpa salat gugur. Wazir wa sanami al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Khataman.